Saya punya keluarga. Kalau yang paling besar itu ikut dengan ibu saya. Kalau istri saya udah pergi, Bang. Dia memutuskan untuk nggak menunggu saya. Jadi anak saya yang nomor 2, nomor 3 dibawa ikut sama dia. Mereka semuanya tinggal di Pematang Siantar. Double track system itu ada pidana dan ada tindakan. Yang memprihatinkan bagi kita semua, aparat penegak hukum, baik itu teman-teman di kepolisian, teman-teman di kejaksaan, terlebih-lebih hakim yang menjatuhkan palu, jarang sekali menggunakan pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Kalau menggunakan pasal 127 Undang-Undang Narkotika itu bukan pidana tapi tindakan. Tindakan apa? Rehabilitasi. Aparat penegak hukum kita selalu berkutat di pasal 111, 112 yang intinya adalah menjatuhkan pidana penjara kepada si pelaku. Dari kejahatan narkotika itu 80% adalah pengguna dan rata-rata mereka menggunakan narkotika itu berkisar antara 0,4 sampai 0,5 gram. Jadi di bawah 1 gram. Padahal hukuman yang mereka terima itu sekitar 5 sampai 7 tahun tanpa hak remisi. Nama saya Markus Sanjabarus. Saya berasal dari Kota Medan, Sumatera Utara. Saya dan teman saya dijatuhi hukuman 5 tahun, subsidiar 3 bulan. Barang bukti kita 0,11 bersih dengan plastik 0,28. Kronologi kejadian saya bersama teman saya membeli sabu di Jakarta Utara, di Kebon Pisang. Sehabis membeli, kita jalan pulang. Di tengah jalan kita dicegat oleh anggota kepolisian. Kita ditangkap, kita dibawa ke Polsek Gorontalo, Jakarta Utara. Pertama kali kenal itu saya ketemu mereka lagi make. Ya lalu saya tanya itu apa. Lalu ya mereka bilang doping. Cobain aja gitu. Ya awalnya sih coba-coba. Kita kan kalau kerja kan sering sampai pagi subuh. Kita kan kerja kan tukang antar ikan. Udah ada hampir 1,5 tahun. Nggak rutin, tergantung rezeki aja. Kalau lagi ada kerjaan, kita dapat uang di luar gaji, tinggal di gudang di tempat saya kerja. Kebetulan rumah dia dekat situ, dekat daerah situ. Rumah dia di Lagoa, nggak jauh dari Kebon Pisang. Karena kan kalau konsumsi itu kebetulan di rumah dia, di kamar dia, paketan 200, karena kita kan kolekan, dan hanya dia teman yang saya punya. Saya punya keluarga, istri dan anak saya. Anak saya tiga orang.
Mereka semuanya tinggal di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Yang pertama usianya 17 tahun, yang kedua usianya 7 tahun, yang ketiga usianya 4 tahun. Kalau yang paling besar itu ikut dengan ibu saya. Kalau istri saya udah pergi, Bang. Gitu mendengar vonis saya 5 tahun 3 bulan, dia memutuskan untuk nggak menunggu saya. Jadi anak saya yang nomor 2, nomor 3 dibawa ikut sama dia. Dulu kan saya di Medan tuh kerjanya serabutan, apa aja kerja. Jadi kebetulan kemarin ada teman yang di Medan, dia punya teman lagi di Jakarta ini, lagi nyari-nyari supir atau orang yang bisa dipercaya lah gitu. Sekarang tinggal di gudangnya, jaga gudang. Jadi dia nawari ke saya bilang saya mau. Lalu saya diongkosin, saya berangkat ke Jakarta. Itu awal mulanya. Nah kemarin sebelum ada COVID, kita tetap ini ya fokus kerja ya, karena kita sibuk. Nah karena COVID ini kemarin kita jadi sering libur, kita sering cari objekan di luar sampai pagi, ketemu sama teman-teman, ya ujungnya jadinya mungkin jadi salah jalan. Saya ikut kegiatan pramuka. Ya kita di pramuka ini membantu apa yang bisa kita bantu ya, membantu petugas seperti kalau ada napi baru yang baru masuk atau ada bongkaran dari napi yang dari penampungan mau ke blok. Tapi yang terutama kita di sini melatih diri kita untuk disiplin dan baris berbaris, Bang. Setiap hari kita itu pagi bangun, sholat subuh bagi yang muslim. Lalu kita habis sholat subuh, kita upacara penaikan bendera. Habis itu steril gazebo, lalu kembali ke base camp. Baru yang punya pos-pos piket menuju pos piketnya masing-masing. Siang kita kembali ke base camp, makan siang, lalu kembali lagi ke pos masing-masing. Seperti itu. Sore nanti kita latihan baris PBB, peraturan baris berbaris. Setelah itu malam kita kembali ke base camp. Ya harapan saya keluar dari sini, mudah-mudahan saya bisa kembali bekerja biar bisa membiayai anak-anak saya. Karena yang paling besar kan udah SMA, yang paling kecil juga walaupun gimana pun kan butuh biaya juga mau masuk sekolah. Saya sangat menyesal, terutama saya mau minta maaf terutama kepada orang tua saya, ibu saya, karena saya sudah sangat mengecewain dia. Saya sudah membuat malu keluarga karena saya berada di sini. Saya sudah sangat menyesal. Saya minta maaf juga terhadap anak-anak saya karena saya tidak bisa jaga diri. Akibatnya mungkin saya harus kehilangan keluarga saya.